Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Hari ini saya dosen tentang sistem komputer. Dia itu tugas dari informatika. Di sini saya tidak sendiri karena saya bersama dengan kelompok saya atau kelompok satu yang berisikan saya selaku ketua yaitu Ahmad Subhanfaki dan teman-teman saya yaitu Aisyah Malaudin Hashim, Aditya Saputra, Rifasi Zanabila, dan Anissa Rodia. Di sini kami akan menjelaskan tentang tiga jenis sistem komputer, kegunaannya, fungsinya, sekaligus pengertiannya. Dan di hardware kami akan menjelaskan tentang apa saja alat atau komponen-komponen yang terdapat dalam hardware. Yang pertama saya akan menjelaskan lebih detail tentang hardware, yaitu terdapat 7 komponen yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah ada Central Processing Unit, yang kedua ada motherboard, yang ketiga ada PSU, yang keempat ada GPU, yang keenam ada cooling system, yang keempat ada hard disk drive, yang keenam ada random access memory. Pertama saya akan menjelaskan tentang CPU. CPU itu adalah suatu komponen yang dikenal sebagai otak dalam komputer yang bertugas untuk menjalankan perintah dari software sekaligus menjalankan hardware ya. Jadi dia itu menjalankan perintah dari perangkat lunak sekaligus menjalankan hardware-nya. Apa sih fungsi dari CPU atau Central Processing Unit ini adalah untuk menjalankan sistem secara logis, matematis, dan terprogram. Jadi Central Processing Unit ini adalah suatu komponen yang bertugas sebagai otak dan yang menjalankan komputer. Apa sih yang terjadi jika tidak ada CPU? Jika tidak ada CPU, maka komputer tidak bisa berjalan karena tidak ada otaknya. Ibaratnya tidak ada otak dalam tanda kurung. Jadi CPU jika tidak adanya CPU, maka membuat komputer tersebut tidak bisa berjalan karena tidak ada yang memproses perintah sekaligus menjalankan hardware-nya. Yang kedua ada motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit yang menghubungkan dari satu komponen ke komponen lainnya agar bisa saling berbagi data sekaligus memberikan informasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Ini berfungsi sebagai tempat penaruh komponen sekaligus tempat berbagi data dari satu data ke data lainnya. Yang kedua ada random access memory atau penyimpanan jangka pendek, penyimpanan sementara. Random access memory sendiri adalah memberikan ruang bagi sistem operasi. Yaitu tadi, just apa sih yang terjadi jika tidak ada random access memory? Maka teman-teman tidak bisa menyimpan data jangka pendek atau menyimpan data sementara. Akhirnya teman-teman itu tidak bisa memiliki biasanya, jadi komputernya jadi lebih lelet, kurangnya sistem prosesnya jadi lebih susah dan banyak macamnya. Yang ketiga itu ada hard disk drive dan SSD atau solid state drive. SSD dan HDD ini adalah sebagai penyimpanan jangka panjang sekaligus itu menggunakan piringan magnetik untuk menyimpan data, sedangkan itu menggunakan chip memory flash yang lebih cepat, lebih ringan, dan lebih tahan lama. Digunakan untuk penyimpan sistem operasi, perangkat lunak, dan file kemudian secara permanen. Dan ini kita tahu teman-teman, jadi misalnya tidak ada SD atau HDD, nanti itu teman-teman tidak memiliki perangkat lunak, tidak memiliki software, dan bahkan dalam proses teman-teman tidak memiliki Windows, tidak memiliki Linux, dan MacOS, karena ya itu SSD-nya itu nggak ada, HDD-nya juga nggak ada. Jadi sistemnya itu untuk mempertahankan perangkat lunaknya itu tidak ada. Yang terjadi adalah teman-teman tidak bisa menggunakan perangkat lunaknya. Itu. Selanjutnya yang saya kerjakan ada PSU atau Power Supply Unit. Power Supply Unit itu sebenarnya perannya itu cukup penting, karena ketika teman-teman sudah memiliki motherboard, sudah memiliki CPU, GPU, dan RAM, tapi teman-teman tidak memiliki PSU, maka komputer teman-teman tidak bisa nyala. Alasannya kenapa? Karena PSU itu berperan dari pengantar eksternal untuk dimasukkan ke dalam komponen masing-masing. Jadi pengantar listrik eksternal keluar, dalam hal ini adalah stop kontra, yang akan dialirkan listriknya menuju komponen masing-masing. Misalnya CPU akan mendapat aliran listriknya sendiri, GPU akan mendapat aliran listriknya sendiri, dan motherboard itu akan mengalirkan listriknya sendiri-sendiri. Tapi ketika tidak ada PSU, maka kita tidak bisa mengalirkan listriknya karena ya tidak ada PSU-nya, tidak ada, jadi
Otomatis CPU yang tidak bakal berjalan, motherboardnya tidak bisa menjadi penghantar listrik karena PSU-nya tidak ada. Merupakan kejadian cukup fatal karena PSU merupakan salah satu peran penting. Selanjutnya saya akan jelaskan adalah GPU atau Graphic Processing Unit. GPU atau Graphic Processing Unit adalah suatu sistem yang mendukung dalam grafik. Jadi teman-teman ketika teman-teman ingin mendownload game AAA atau sekarang itu ada game yang keren banget dengan FPS yang tinggi banget, frame per second yang tinggi banget, 4K lah, 1080 HD, itu tuh membutuhkan GPU yang bagus, GPU yang sangat bagus. Dalam hal ini, jika GPU tersebut tidak bisa mendukung proses grafiknya, maka grafiknya akan menjadi cenderung lebih buruk atau lebih rendah dibandingkan GPU yang lebih bagus. Jadi teman-teman, apa sih yang terjadi jika tidak ada GPU atau iGPU ini? Maka teman-teman bahkan tinggal kemungkinan terburuk teman-teman itu tidak bisa menonton video YouTube. Video YouTube itu juga menggunakan grafik. Tapi teman-teman masih bisa menggunakan untuk hal-hal dasar seperti browsing. Dan masih banyak lagi yang tidak menggunakan grafiknya tidak terlalu berat. Jadi GPU merupakan salah satu komponen yang penting jika teman-teman ingin menggunakan komputer untuk gaming atau untuk banyak hal lainnya yang berhubungan dengan grafik. Yang selanjutnya ada tidak kalah penting yaitu ada cooling system. Cooling system atau kipas atau heatsink ini adalah untuk mendinginkan komponen yang terlalu panas. Jadi misalnya teman-teman sudah menggunakan komputer dalam waktu yang lama, maka cenderung komponen tersebut akan merasa panas, dan jika panas itu dibiarkan berlangsung dalam waktu yang lama, maka itu akan merusak komponen. Dan fungsi dari cooling system sendiri adalah untuk menghindari hal itu agar tidak terjadi. Jadi cooling system itu untuk mendinginkan komponen. Apa yang terjadi jika tidak ada cooling system, ya maka komponennya akan terus panas, akan lama-lama dia bakalan terus performanya turun dan menjadi berkurang. Terus apa saja sih yang terbaik di bidangnya? Jadi misalnya nih, teman-teman mencari gitu, CPU terbaik, ini menurut sumber yang saya dapatkan yaitu Intel Core i9 13900 Kia, dan GPU terbaik ada Nvidia GeForce RTX 4090. SSD terbaik ada Samsung 990 Pro. Selanjutnya HDD terbaik ada Seagate Aramco Pro 20 TB. Ada cooling system terbaik ada Nokia NHD 15. Selanjutnya motherboard terbaik ada ASRock X67A Taichi. Selanjutnya ada RAM terbaik itu ada G-Skill Trident Z5 DDR5 7200. Selanjutnya dan terakhir adalah PSU terbaik adalah Corsair RM750X. Sekian penjelasan dari saya tentang hardware yang sudah saya jelaskan, yaitu PSU, GPU, RAM, motherboard, CPU, cooling system, dan lain. Saya harap teman-teman bisa mengerti penjelasan saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Aditya Saputra yang akan menjelaskan tentang apa sih komponen-komponen selain yang saya jelaskan tadi dan apa saja kegunaannya. Terima kasih sudah menyimak saya sampai akhir. Silakan selanjutnya. Berikut adalah ringkasan singkat untuk komponen tambahan dalam komputer, yaitu nomor 8, optical drive. Fungsinya untuk membaca dan menulis data ke media optik, atau disebut juga di CD, DVD dan juga Blu-ray. Ini jarang digunakan. Contohnya LG WH16NS40 Blu-ray Writer, dan juga Asus DRW24B1ST DVD Writer. Yang ke-9, Network Interface Card atau NIC. Fungsinya untuk menghubungkan komputer jaringan atau LAN, Wi-Fi untuk transfer data dan akses internet. Contohnya TP-Link TG3468GB Network Card, dan juga ini Wi-Fi 6AX200. Yang ke-10, Input Device. Fungsinya alat untuk memberikan data atau perintah ke komputer. Contohnya Logitech K1120 keyboard, dan juga Logitech MX Master 3 Mouse Epson Perfection V600 scanner. Yang ke-11, Output Device. Fungsinya untuk mengubah data komputer menjadi informasi yang bisa dipahami pengguna atau visual atau audio.
Contohnya Dell Ultrasound U27200 monitor, base comparison series 3 speaker, HP LaserJet MV12, case casing. Fungsinya untuk melindungi komputer internet dan mengatur aliran udara untuk pendinginan. Contohnya NZ XT H510 dan juga Corsair Comparator KSG. Sekian, terima kasih. Yang kedua adalah software. Software atau perangkat lunak adalah kumpulan perintah atau instruksi yang berfungsi untuk menjalankan program dalam komputer. Software ini tidak berbentuk fisik tetapi juga berupa kode yang dijalankan oleh mesin. Software dibagi menjadi dua bagian, yaitu software sistem dan software aplikasi. Software sistem yaitu software yang mengelola perangkat keras dan menyediakan platform untuk menjalankan aplikasi. Contohnya sistem operasi seperti Windows, MacOS, dan Linux. Yang kedua ada driver, yaitu menghubungkan perangkat keras dengan sistem, misalnya driver printer. Lalu yang terakhir ada utility software, yaitu alat untuk menjalankan sistem operasi dalam komputer, seperti disk cleaner dan antivirus. Lalu ada software aplikasi. Nah, software aplikasi ini digunakan untuk menjalankan tugas spesifik pengguna seperti bekerja, berkomunikasi, ataupun hiburan. Contohnya yang pertama perangkat lunak produktivitas seperti Microsoft Word dan Excel. Lalu yang kedua ada multimedia seperti Adobe Photoshop dan VLC Media Player. Lalu yang ketiga ada hiburan atau game seperti Steam dan Spotify. Lalu yang terakhir ada pengembangan software seperti Visual Studio dan Eclipse. Jadi perbedaan dari software sistem dan software aplikasi yaitu software sistem mendukung operasi perangkat keras dan menjalankan aplikasi, sedangkan software aplikasi memberikan fungsi langsung yang dibutuhkan oleh pengguna. Software dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman dan tools pengembangan tertentu. Berikut adalah beberapa komponen utama yang digunakan untuk mengembangkan software. Bahasa pemrograman dalam kurung programming language. Bahasa pemrograman digunakan untuk menyusun kode atau instruksi yang akan dijalankan oleh komputer. Setiap bahasa memiliki sintaksis atau aturan tertentu yang digunakan untuk mengekspresikan logika dalam bentuk yang dapat dipahami oleh komputer. Beberapa bahasa pemrograman populer yang digunakan untuk mengembangkan software meliputi 1. Java, mengembangkan aplikasi desktop. 2. Python, sangat populer di bidang pengembangan web, analisis data, dan kecerdasan buatan AI. C++ digunakan untuk mengembangkan software yang memerlukan kinerja tinggi seperti sistem operasi, aplikasi desktop, dan embedded system. 4. JavaScript digunakan untuk mengembangkan web, terutama untuk sisi front-end dan back-end dalam kurung menggunakan Node.js. Sekian dari saya, terima kasih. Yang ketiga adalah brandware. Brandware merupakan pengguna atau user yang berkaitan dengan perangkat lunak atau perangkat keras dalam struktur sistem komputer. Kalau ada perangkat lunak atau perangkat keras, maka harus ada pengguna yang mengoperasikannya. Lalu selanjutnya kita masuk ke fungsi brandware. Apa aja sih fungsi brandware itu, teman-teman? Yang pertama, sebagai operator sistem, mengoperasikan perangkat keras dan perangkat lunak sesuai kebutuhan. Yang kedua, pengembangan sistem, merancang atau melakukan pengembangan pada perangkat lunak atau aplikasi baru. Yang ketiga, pengelola data, memastikan data dalam sistem yang dikelola secara efisien. Brandware juga memiliki contohnya loh teman-teman. Contohnya itu seperti administrator sistem, programmer, data analisis, IT support, dan
The